ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dalam memilih studi lanjut sesudah SMA. Pertimbangan pertama, cita-cita. Berikut beberapa tips untuk menggali cita-cita. Yang pertama adalah impian waktu kecil. Coba diingat-ingat kembali, apa impian sahabat waktu kecil? Mungkin sahabat ingin menjadi artis, penyanyi, konten kreator, selebgram. Tak mengapa, sahabat tulis ya, sebanyak mungkin. Cara kedua, menggali inspirasi dari tokoh idola. Kita semua pasti punya tokoh idola, baik orang tua, orang-orang terdekat, atau orang-orang terkenal yang kita kenal lewat membaca buku, film, dan sebagainya. Sahabat harus menggali dari kekaguman sahabat kepada tokoh tersebut, bagaimana perjuangan mereka untuk meraih impian mereka. Tips berikutnya, sahabat bisa memperhatikan kebutuhan lingkungan sekitar. Misalkan, lingkungan yang butuh sentuhan sahabat, maka teknik lingkungan bisa menjadi pilihan. Atau banyaknya penjahit, mungkin fashion design menjadi pilihan. Atau kebutuhan anak-anak untuk belajar, maka pendidikan juga bisa menjadi pilihan. Bahan pertimbangan selanjutnya adalah bakat dan minat. Sahabat, untuk mengetahui bakat dan minat kita, maka sahabat bisa mulai mengerjakan tes psikologi atau angket minat dan karir. Dua hal ini bisa membantu kita untuk mengenali potensi diri. Asalkan ketika mengerjakannya, sahabat jujur pada diri sendiri, kemampuan pribadi yang dikerahkan, maka bisa dikatakan hasilnya valid untuk menggambarkan diri kita. Berikutnya adalah dengan cara mengamati kebiasaan sehari-hari. Sahabat bisa mengamatinya dengan cara membuat jurnal kegiatan harian, atau juga melihat rutinitas. Mungkin juga bisa meminta masukan kepada orang yang terdekat, orang tua, atau sanak saudara. Yang pasti yang kenal lama dengan sahabat, sehingga mereka bisa memberi masukan secara objektif. Setelah semua data terkumpul, baik tes psikologi, hasil angket, hasil amatan jurnal kegiatan, ataupun masukan dari orang lain, sahabat harus melakukan tahap refleksi. Untuk memilih dan memilah, mungkin ada banyak kesamaan dari data yang ada. Data-data tersebut kemudian sahabat gunakan untuk mengamati reaksi, rasa. Apakah sahabat akan betah dengan karir tersebut? Akankah itu sesuai dengan apa yang sahabat inginkan? Bahan pertimbangan selanjutnya adalah kemampuan. Kemampuan dipadu-padankan dengan kemampuan akademik dan non-akademik. Pada kemampuan akademik, sahabat harus melihat rapor sahabat. Coba urutkan dari mapel yang paling disukai sampai pada mapel yang kurang disukai. Kemudian, tempelkan nilai-nilai sahabat selama ini. Maka sahabat akan menemukan data mapel yang disukai dan dengan nilai yang memadai. Mata pelajaran tersebut akan membuka kemungkinan karir yang bisa kita amati pada Bullseye Career. Bullseye Career adalah kemungkinan karir berdasarkan mata pelajaran di sekolah. Bullseye Career ini adalah karya bagian pendidikan kedutaan Australia. Sahabat bisa mengetiknya dan mengaksesnya secara bebas via internet. Berikutnya, kemampuan non-akademik. Pertama, waktu tempuh kuliah. Sahabat harus jeli. Ada beberapa pilihan bidang studi yang membutuhkan waktu tempuh lebih lama. Berikutnya, tempat atau lokasi universitas yang kita pilih. Apakah memang kita diperbolehkan di luar kota, atau bahkan di luar pulau, atau luar negeri.
Yang berikutnya adalah biaya. Sahabat harus jeli, apakah pilihan studi yang sahabat pilih selain biaya kuliah juga ada biaya laboratorium atau alat-alat. Bahan pertimbangan terakhir adalah bidang studi itu sendiri. Apabila semua bahan pertimbangan dari cita-cita, bakat minat, dan kemampuan berputar secara mulus, maka sahabat bisa langsung menetapkan pilihan studi tersebut. Namun bila tidak, maka sahabat jangan kecewa. Banyak alternatif yang bisa dilakukan, yaitu dengan memilih bidang studi yang dekat dengan cita-cita awal. Contohnya, apabila sahabat ingin menjadi dokter, namun karena 1-2 hal tidak ada biaya yang mencukupi, maka sahabat bisa memilih menjadi terapis, atau nursing, perawat, atau ahli gizi. Banyak hal sahabat, tetap bersemangat ya. Sahabat, meski kita harus berpikir dan memilah, ingat ya, tetap ada batasan waktu, terutama untuk kalian yang sekarang duduk di kelas 12. Anda harus bergegas. Ada satu hal lagi yang paling penting dalam kita mempersiapkan diri, yaitu doa. Ayo sahabat, kita libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Dan percayalah akan penataannya, semuanya pasti indah pada waktunya. Satu saran saya lagi, miliki wawasan yang cukup sehingga bisa memilih dengan bijak. Selamat melanjutkan langkah sahabat untuk meraih cita-cita. Terima kasih sahabat telah bergabung di channel saya. Nantikan seri wawasan karir berikutnya. Sampai jumpa.